Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan. Ku datang Juru Selamat, berkatilah. Halo teman-teman yang ada di rumah. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena di kesempatan kali ini kita bisa berkumpul bersama dengan teman-teman dan bisa bersekutu bersama. Nah teman-teman, pada hari ini aku pengen nanya nih, kabar teman-teman kayak gimana? Teman-teman bisa tulis di kolom komentar di bawah ini agar teman-teman yang lain bisa melihat dan bisa saling mendoakan. Yuk kita tunggu. Teman-teman, sambil menunggu dan kalian bisa berbincang-bincang sejenak nih, aku pengen teman-teman bisa merasakan kasih Tuhan di dalam hidup teman-teman. Oleh sebab itu teman-teman, sebelum kita memulai ibadah hari ini, kita pengen menyanyikan sebuah lagu yaitu Sentuh Hatiku. Segala
ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Air mengalir yang tiada pernah berhenti. Teman-teman, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Tuhan Yesus begitu sangat amat baik terhadap kehidupan kami. Kami Tuhan sekarang ingin mendengarkan Tuhan firman-Mu dan akan memulai bersekutu bersama dengan teman-teman kami. Kiranya ya Tuhan Engkau selalu menjaga dan melindungi kami dan selalu memulihkan hidup kami seperti apa yang Engkau ingini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom teman-teman YIC dimanapun teman-teman berada. Pada malam hari ini saya akan membacakan firman Tuhan yang terambil dari Yohanes pasal 15 ayat 9 sampai dengan 14. Perintah supaya saling mengasihi. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya itu Kukatakan kepadamu, supaya sukacita-Ku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintah-Ku, supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Teman-teman, masa-masa seperti ini, itu adalah masa-masa yang membuat orang stres, bosan di rumah, sehingga membuat banyak orang memutar otak mereka untuk mencari sesuatu hal yang baru. Ya, sangat positif jikalau satu hal itu dilakukan dengan hal yang positif. Tetapi beberapa berita belakangan ini menunjukkan bahwa orang-orang yang sudah bosan di rumah itu, orang-orang yang sudah pada stres itu karena PSBB ini, memunculkan tindakan-tindakan yang malahan membuahkan satu hal yang negatif. Kalau kita tahu dan baca berita beberapa waktu yang lalu, ada orang yang niatnya mencari sensasi, tetapi malah menyakiti. Sensasi yang kebablasan sehingga sudah kehilangan kasih, bahkan ujung-ujungnya ke anarki. Pemberian sembako sampah yang sempat viral, yang dimana pelakunya harus ditangkap dan berakhir di balik jeruji besi. Boro-boro menebar kasih dalam masa yang tidak mudah ini. Tetapi malahan justru aksi itu berbuah emosi. Nah, teman-teman sekalian, tidak hanya di dunia luar saja. Di dunia gereja pun mungkin hal ini bisa terjadi. Banyak orang yang tidak merasakan kasih di dalam komunitasnya. Banyak orang yang mungkin suka memberikan kasih, tetapi dia sendiri tidak mengalami kasih. Teman-teman sekalian, dunia kekristenan kembali tergoncang dan mendapatkan berita yang tidak enak. Karena ada seorang pendeta besar di sebuah gereja Amerika yang bernama pendeta Darren Patrick yang meninggal dengan menembak dirinya sendiri. Seorang pendeta, teman-teman. Sebagai seorang leader, tentunya dia adalah seorang pemimpin yang hebat karena gerejanya besar. Tetapi siapa yang sangka di tengah kebesaran namanya, kebesaran gelarnya, ada ruang kosong dalam hatinya yang tidak bisa diketahui oleh jemaatnya. Hanya dia dan Tuhan yang tahu. Terkadang sebagai orang-orang yang dalam tanda petik Kristen, yang setiap mungkin persekutuan kita hadir, setiap ibadah kita hadir, bahkan terlibat aktif melayani Tuhan, kita terkadang mengalami yang namanya krisis kasih. Tidak hanya krisis kasih di dalam memberi, tapi juga terkadang krisis kasih bagi diri kita sendiri. Kita sendiri tidak mengalami kasih
yang sejati itu seperti apa. Kita hanya terus mencari kasih yang ditawarkan dunia dengan segala hal yang ada di dalamnya. Tapi kita tidak pernah kembali kepada kasih yang sejati itu. Sehingga teman-teman sekalian membuat kita semakin burn out, semakin kecewa, semakin frustasi. Teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, hari ini banyak orang yang mencari kasih sejati dan murni di dalam gereja. Apakah engkau dan saya sudah menemukan kasih itu di dalam gerejamu? Saudara-saudaraku, jangan pernah berpikir kalau kita akan mudah menemukan kasih yang sempurna di dalam gereja. Karena gereja atau komunitas kita bukanlah sempurna. Kita semua tidak lebih dari orang-orang berdosa. Ya, itulah faktanya. Jadi, teman-teman YIC, jangan baper kalau kita belum menemukan kasih itu dari sesama kita. Tetapi, mari di dalam usaha kita mencari kasih dengan sesama kita itu, kita belajar dan mengarahkan mata kita kepada kasih Kristus yang sempurna terlebih dahulu. Kasih Kristus itu tanpa embel-embel dan syarat. Berbeda dengan kasih manusia yang seringkali ada embel-embel dan syaratnya. Kasih Kristus yang Dia ajarkan adalah kasih meskipun engkau lemah, meskipun engkau terbatas, meskipun engkau tidak sehebat teman-temanmu yang lain, meskipun talenta pelayananmu mungkin kecil dan sedikit, aku tetap mengasihimu dan menerimamu. Berbeda dengan kasih manusia yang memiliki prinsip kalau kamu baik sama aku kasih kamu. Kalau kamu dekat sama aku kasih kamu. Kalau kamu adalah pribadi yang menguntungkan, aku akan menjadi temanmu. Nah, teman-teman yang kasih dalam Tuhan, kasih manusia adalah kasih yang terbatas. Tapi kasih Kristus adalah kasih yang sempurna, menerima kita dengan seluruh keutuhan pribadi kita. Ketika kita melihat kepada kasih Kristus yang sempurna itu, maka kasih itulah yang akan membuat kita menerima diri kita yang tidak sempurna ini, dan menerima orang lain yang sama dengan diri kita yang penuh ketidaksempurnaan. Teman-teman, jangan tingkatkan baperanmu, tetapi mari tingkatkanlah kasih dan pengampunanmu. Pengampunan dan kasih kepada dirimu sendiri. Terimalah dirimu dengan segala apa yang telah Tuhan berikan, dan terimalah orang-orang sekitarmu sebagai orang-orang yang terus berjuang menjadi seperti Kristus. Komunitas YIC bukan komunitas yang sempurna. Para pengurus YIC, bahkan saya sendiri sebagai pembina YIC, bukan orang-orang yang sempurna. Tapi kita adalah orang-orang yang terus berjuang dan berusaha untuk menjadi seperti Kristus dalam hidup kita. Tentunya ada banyak hal dalam diri kita yang masih harus terus dibentuk dan diproses. Saya dan teman-teman sama. Tapi kasih Kristus yang telah menerima kita, yang telah mengubah hidup kita, mari kita juga tebarkan kasih itu dengan terima komunitas kita, terima sesama komunitas kita di dalam kasih. Jangan mudah baperan, tetapi tingkatkanlah kasih dan pengampunanmu. Yohanes 15 ayat 12 yang tadi disampaikan, yang kita baca, firman Tuhan katakan, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Teman-teman yang kasih dalam Tuhan, mari kita menjadi agen-agen perubahan. Terkhusus dimulai dari hal sederhana. Dimulai dari diri kita sendiri terlebih dahulu. Buang jauh pikiran-pikiran negatif. Buang jauh pikiran-pikiran yang terus menghakimi orang lain, bahkan menghakimi diri sendiri. Tapi mari belajar untuk terima. Kita sudah terima kasih Kristus, kita sebarkan kasih Kristus itu bagi sesama. Kita menjadi agen-agen perubahan di tengah-tengah dunia yang penuh krisis kasih ini. Kita menjadi agen perubahan bagi kasih Kristus di tengah dunia yang begitu banyak manipulasi ini. Daripada hari ini kita mengasihani diri akibat situasi atau kondisi yang terjadi, lebih baik kita pergi untuk berbagi kasih supaya hidup kita jadi lebih berarti dan bervariasi.
Teman-teman, tentunya kita tahu ada sebuah gambar yang pernah kita lihat, seorang anak perempuan kecil yang lari dengan telanjang akibat perang di Vietnam. Kita pernah mungkin ya lihat foto itu. Namanya dari foto itu adalah The Girl in the Picture, di mana tokoh yang sedang disoroti itu bernama Kim Phuc. Teman-teman sekalian, seorang gadis kecil yang mengalami perang Vietnam yang mengakibatkan tubuhnya, beberapa bagian tubuhnya terbakar, dan pada saat itu dia masih kecil, dia harus lari telanjang karena bom itu. Nah, teman-teman yang kasih dalam Tuhan, dia bertumbuh menjadi seorang anak remaja, anak kecil yang penuh dengan frustasi dalam dirinya. Kenapa? Karena dia malu dengan kondisi fisiknya. Kemudian, teman-teman sekalian, dia harus mengalami sebuah kebencian dan kepahitan akibat perang itu. Dia sangat membenci perang, dia sangat membenci orang-orang yang normal. Karena dia melihat dia terluka, dia harus menderita akibat perlakuan orang lain. Tapi teman-teman kasih dalam Tuhan, singkat cerita, dia berjumpa dengan Kristus dalam hidupnya, dan dia mulai mengerti betapa besar kasih Kristus yang dia berikan di dalam hidupnya. Sehingga kasih itulah yang mengubah hidupnya, menerima dirinya sendiri, dan kemudian dia menebarkan kasih itu bagi sesamanya. Nah, teman-teman yang kasih dalam Tuhan, pengampunan selalu butuh yang namanya kasih. Dan kasih selalu membuahkan pengampunan. Sudahkah hidupmu dan hidupku hidup di dalam kasih? Sudahkah kita hidup di dalam kasih Kristus? Sehingga kasih Kristus itulah yang menggerakkan kita untuk mengasihi orang lain. Yohanes 15:14 berkata, "Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu." Teman-teman yang kasih dalam Tuhan, dunia ini penuh dengan krisis kasih. Orang-orang sangat sulit menemukan kasih. Mari kita sebagai anak-anak Tuhan, kita menjadi agen perubahan itu. Kita menebarkan kasih di tengah-tengah kondisi yang sekarang ini. Kita memberikan kasih Kristus, memancarkan kasih Kristus bagi orang-orang di sekitar kita, terkhusus diri kita sendiri. Apakah kita sudah mengampuni diri kita sendiri? Apakah kita sudah mengasihi diri kita sendiri? Mari, kita punya kekurangan, kita punya keterbatasan. Kita tetap anak-anak Tuhan yang disayangi. Teman-teman yang kasih dalam Tuhan, ada seorang pengkhotbah yang pernah mengatakan hal demikian. Jika Injil hanya mengirim kita ke sorga ketika kita mati, tetapi tidak pernah membawa sebuah rasa, tidak pernah membawa rasa surga ke dalam dunia, di dalam kehidupan kita sekarang ini, itu bukanlah Injil yang sejati. Teman-teman sekalian, Injil Kristus, kerajaan sorga itu, sudah ada dalam hidup kita sebagai orang yang percaya. Mari kita sebagai anak-anak Tuhan, membagikan kabar Injil itu sebagai rasa bagi orang lain, supaya orang lain mengecap perubahan hidup kita. Supaya orang lain melihat dan takjub, wah, Jonathan bisa berubah. Bagaimana caranya? Karena Kristus di dalamku, maka aku mau bagikan Kristus itu buat hidupmu. Mari hadirkan suasana surga di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Mari kita hadirkan rasa surga bagi keluarga kita, bahkan bagi diri kita sendiri. Mari rasakan kasih Kristus yang sudah memberikan segalanya buat hidupmu dan hidupku. Kasih itu telah mengubah kita. Kasih itu telah menyelamatkan kita. Maka mari kita menjadi agen-agen perubahan untuk menebarkan kasih Kristus bagi dunia sekitar kita maupun bagi diri kita sendiri. Kiranya Tuhan Yesus memberkati teman-teman YIC dimanapun engkau berada. Kita mungkin tidak bisa kontak langsung secara fisik, tetapi biarlah firman Tuhan ini boleh terus menyentuh relung hati kita yang terdalam. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Amin. Halo teman-teman, kembali lagi. Terima kasih kepada Evangelis Jonathan karena telah memberikan firman yang begitu indah. Teman-teman, kita memberikan sedikit apa yang telah Tuhan Yesus berikan kepada kehidupan kita. Kita mau memberikan melalui
rekening BCA GKI HI Jabar, atau teman-teman bisa melihat di layar, atau teman-teman nanti bisa melihat juga di grup WhatsApp GIC GKI Pemuda. Teman-teman, kita mau menutup kebaktian kita pada hari ini. Teman-teman bisa tulis di komentar menurut teman-teman firmannya gimana sih, kebaktian kali ini tuh gimana sih. Teman-teman, kita mau menjadi agent of change Tuhan, kita mau menjadi saksi Tuhan, kita mau menyatakan kasih Tuhan terhadap sesama kita. Oleh sebab itu teman-teman, mari kita menyanyikan lagu Bagaikan Bejana. Teman-teman, di akhir kebaktian kali ini aku ingin meminta teman-teman untuk komitmen di hadapan Tuhan. Tuhan, inilah hidupku Tuhan, aku adalah bejanamu. Dalam keadaan apapun aku ingin Tuhan membentuk aku. Inilah doa kita teman-teman, bagaikan bejana. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku alat dalam rumahmu. Inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seturut kehendakmu. Pakailah sesuai rencanamu. Mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Setiap jamnya Tuhan, kita ku perlukan. Ku datang juru selamat, berkatilah. Setiap jamnya Tuhan, ku perlukan. Ku datang juru selamat, ku datang juru selamat, berkatilah.